Pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik secara langsung, kita sapa Anissa Septiarani di Stasiun Pasar Senen dan Amrina Rida maksud kami pemirsa di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Kita sapa Anissa Septiarani terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Halo, selamat pagi Anissa. Seperti apa kondisi di Stasiun Pasar Senen saat ini? Silakan. Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan satu hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Stasiun Pasar Senen. Tepat saat ini saya melaporkan sudah masih terpantau ramai oleh pemudik. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa area tempat duduk untuk menunggu keberangkatan penuh oleh calon pemudik. Secara keseluruhan penumpang naik dari Daop 1 Jakarta sebanyak 46.973 penumpang dengan perjalanan kereta jarak jauh sebanyak 77, termasuk dari Stasiun Senen sebanyak 26.618 penumpang dan 38 perjalanan kereta. Artinya sejak 31 Maret 2024 sudah ada lebih dari 370.000 penumpang yang berangkat dengan 77 kereta setiap harinya dari Daop 1 Jakarta, dan setara 90% okupansi tempat duduk yang tersedia masa angkut Lebaran 2024 hingga 8 April. Untuk keberangkatan sendiri, calon penumpang mayoritas berangkat menuju Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Purwokerto. Dan untuk fasilitas di Stasiun Pasar Senen sendiri terdapat playground untuk anak-anak, tempat ibadah, live musik, dan juga food court. Dan juga pemirsa, PT KAI telah menghimbau kepada para penumpang agar memeriksa kembali jadwal keberangkatan guna menghindari kesalahan naik kereta atau ketinggalan kereta api. Berikut laporan Amrida dari Terminal Kampung Rambutan. Ya, terima kasih rekan Anissa. Kalau di Stasiun Pasar Senen tadi terpantau ramai, situasi yang berbeda justru terjadi di Terminal Kampung Rambutan, tempat kami melaporkan saat ini. Bisa terlihat bahwa di area ruang tunggu sekarang terpantau sepi, dan memang sejak beberapa jam yang lalu kami memantau untuk di Terminal Kampung Rambutan. Dini hari ini cukup lengang atau bahkan tidak begitu banyak orang yang melakukan keberangkatan pada dini hari ini. Orang-orang yang sedang atau para pemudik yang sedang menunggu ini adalah pemudik yang menunggu keberangkatan dini hari ini pada sekitar jam 5 atau sekitar setengah 6 begitu ya. Dan memang kalau untuk suasana dini hari ini tentunya berbeda dengan waktu-waktu ramai di Terminal Kampung Rambutan, di mana di Terminal Kampung Rambutan ini biasanya untuk jam-jam keberangkatan armada bus baru dimulai atau begitu ramai ketika pada pukul setengah 7 pagi. Bisa terlihat bahwa di belakang saya juga ada layar yang menunjukkan jadwal keberangkatan armada bus yang dimulai pada pukul 6.45, dan tadi juga sudah ada ditunjukkan pada pukul setengah 7 pagi. Dan memang untuk waktu keberangkatan ini baru ramai di Terminal Kampung Rambutan ini ketika jam 7 hingga jam 10 siang begitu. Kalau kami tadi mendapatkan informasi atau data terakhir dari pihak Polsek Ciracas yang juga mendirikan posko pelayanan di sini, hingga Senin malam 8 April kemarin sudah ada 150 armada bus yang membawa lebih dari 3.000 pemudik dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, kalau untuk hari ini diperkirakan jumlahnya akan turun. Namun memang untuk jumlah pemudik yang akan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan ini belum dapat diinformasikan secara spesifik. Tapi apabila berkaca dari data momen Lebaran atau momen mudik Lebaran tahun lalu, satu hari menjelang Lebaran ini di Terminal Kampung Rambutan mengalami penurunan pemudik hingga 30%. Artinya apabila hal yang sama juga terjadi pada hari ini akan ada 2.000-an orang yang berangkat dari Terminal Kampung Rambutan untuk mudik begitu ke berbagai tempat. Atau kalau untuk hari ini kebanyakan adalah wilayah-wilayah seperti Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, misalnya Pangandaran, lalu juga Purwokerto. Selain itu untuk jumlah pemudik di momen Lebaran ini di Terminal Kampung Rambutan memang meningkat dibandingkan hari biasanya. Kalau hari biasanya hanya sekitar 300 orang, sekarang bisa mencapai 3 kali lipat. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin membeli tiket bisa langsung mencari informasi terlebih dahulu, karena untuk tiket informasinya sudah terjual dan hanya tipis saja. Kembali ke Bayu. Ya, Rida, kalau kita lihat ada perbedaan antara titik Anda berada dan juga Anissa sebelumnya. Kalau titik Rida sendiri, karena mungkin kalau naik bis ini mungkin mengalami perjalanan lebih lama, apakah ada posko-posko yang disediakan di sana, Rida?
Ayo, tentu saja terdapat posko-posko yang disediakan oleh pihak pengelola di sini. Kalau kami tadi memantau ada sejumlah posko, misalnya adalah posko pelayanan Lebaran, begitu di mana di dalamnya tadi kami ada sempat berbincang juga dengan sejumlah petugas kepolisian yang memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan oleh para pemudik di Terminal Kampung Rambutan. Sementara itu untuk ruang kesehatan juga disediakan, di mana di ruang kesehatan ini bisa digunakan oleh para pemudik. Bayu. Baik, terima kasih banyak Anissa dan juga Rida. Jaga kesehatan kalian dan selamat bertugas kembali. Anissa dan Rida.